Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Stories, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa, kita akan menurut satu hal yang menarik dan juga dengan geseran seru juga pastinya. Di episode kali ini, udah lama banget sih gue udah nggak ngobrol sama mungkin diaspora atau orang yang tinggalnya di luar. Dan kemarin gue ngeliat ada satu postingan dari YouTube yang merangkum orang-orang yang ngonten tapi di luar negeri gitu ya. Dan salah satunya ada gestar kita ini, gue juga ngeliat konten-kontennya juga lumayan menarik. Jadi langsung aja gue ajak ngobrol dia hari ini. Ada Kenichi Mario. Halo, apa kabar? Halo bro, baik. Halo Dam, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Lo gimana di sana? Lo sekarang berarti malam ya? Gue sini Malam pagi. jam setengah 9 sekarang. Oh, sekarang Chicago. ya. Sana gimana kan? Gue lihat kalau di gue ngikutnya New York ya. Misalnya kalau New York tuh saljunya kayak gila-gilaan tuh. Kalau di Chicago gimana tuh? Berarti. Chicago juga lumayan. Chicago kan lu terkenal kota dingin ya, Windy City. Jadi Oh dingin iya, lumayan iya. tuh, anginnya kenceng. Kemarin sempet saljunya banyak juga di sini. Wah, gokil sih. Terus lu kalau musim salju gini gimana sih? Kalau gue kalau terjebak di salju, gue numpukin makanan sebanyak mungkin sih. Gimana? Kalau lu gimana nih kalau musim salju gini? Sebenarnya dinginnya itu ya lumayan dingin lah ya, karena kan ini winter pertama gue juga. Cuma bukan berarti Oh, nggak bisa oke. keluar rumah sih. Keluar rumah masih bisa kok, asal pakai Heeh, baju yang rangkap-rangkap aja, long john, heeh. pakai jaket yang puffer Oke, gitu kan. Keluar oke, tetap oke. jalan. Nyetik gue nggak tipikal yang kayak nyetok banyak di rumah. Gue nggak terlalu kayak gitu sih sebenarnya. Tapi Heeh. keluar juga Wah, jalan-jalan. gokil sih. Ini berarti winter pertama lu berarti sekarang tuh kuliah bro berarti di sana itu. Bener, gue kuliah sekarang. Gue di DePaul University ngambil jurusan MBA. Baru mulai Oh, tahun lalu, fall bulan September. Dia masih baru sih oh, sebenarnya. masih baru banget ya. Tapi dulu lu di S1-nya apa dong ngambil apa tuh? Bisnis juga? Dulu gue S1 di UI ngambil teknik industri gue. Oh, anak teknik industri UI ya? Bener. Lo di Oh, mana, oke. Dam? Gue sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari UI. Kalau lo tahu Menara 165 tau nggak lo? Tahu. Tahu kan? Ya gue kuliah di situ. Jadi ISQ itu ada kampus. Awalnya masih zaman gue tuh sekolah tinggi ilmu ekonomi and komputer gitu. Atau manajemen dan komputer lah hasilnya gitu ya. Oke. Gue ngambil jurusan manajemen. Terus zaman gue itu ada yang gue bikin tertarik tuh manajemen tapi ada kelas syariahnya gitu. Tidak hanya belajar manajemen konvensional, tapi gue juga belajar syariahnya, fikih dan lain-lainnya juga lah gitu. Gokil, mantap. Respect, Iya, respect. lo ngambil MBA gimana ceritanya lo bisa ngambil dari teknik ke MBA gitu kan? MBA susah bro. Gue aja anak manajemen kayak, aduh gue aja mau daftar jurusan kreatif nih daripada gue ngambil MBA gitu. Iya, lu jadi podcast sekarang. Bikin podcast. Makanya, Gue tuh sebenarnya, gue kan sempat kerja dulu kan di konsultan kan. Tapi kalau dibilang teknik industri masuk apa enggak, sebenarnya masih masuk sih. Teknik industri tuh jurusannya nggak yang terlalu teknik-teknik banget bro. Jadi kayak masih ada oh gitu. manajemennya, ada Ah, finance-nya juga. oh Jadi gitu. paling banci lah dibilangnya kalau di teknik mah teknik industri gitu kan. Jadi Yang lainnya kayak tekniknya berat-berat bener-bener ya. Ini doang iya, ya yang orang ini ya. banyakan ceweknya dibanding cowoknya dulu pas gue di UI. Oh gitu. Jadi kayak ya udahlah, Oh, masih iya gampang sih. dibanding teknik lain kan. Dan lumayan masuk sih kalau MBA. Lagi dengan background gue sempat konsultan kan dulu kan, manajemen consulting. Jadi kayak ya udahlah Oh, ngambil MBA di akhirnya. Dan kenapa gue ambil MBA juga soalnya kan nggak tahu ya, gue ngeliatnya sih banyak orang-orang yang kayak gue kan pengen jadi entrepreneur tuh. Banyak yang oh dia iya iya. backgroundnya pasti biasanya MBA tuh, kalau dia entah foundernya lah, CEO-nya lah. Tuh kalau lihat Nadiem, lu lihat Ahmad Bener sih. Zaki, Sandiaga Uno, Erick Thohir kan MBA kan. Dan MBA di luar semua negeri bener. gitu kan. Ya udah gue kenapa ngikutin aja lah mereka jejaknya kayak gimana. Bener. Iya sih kalau kalau bener-bener entrepreneur banget ya iya rata-rata MBA semua sih. Tapi gue pun Mm-mm. gue juga ditanyakan kadang kayak lu buat podcast jurusan lu apa? Jurnalistik atau komunikasi? Itu sering banget ditanya gitu. Padahal nggak harus juga sih. Nggak harus itu kan, untuk Iya. podcast mah bisa bebas. Bisa bebas. Tapi rata-rata yang cara ini bukan jurusan kuliah sih yang paling ini. Gue yang paling ngaruh di industri podcasting tuh rata-rata orang-orang radio semua yang masuk. Iya. Jadi kayak mereka mungkin lama di radio, terus kayak ya jadi penyiar ya kan. Terus pasti Bener. namanya jadi penyiar tuh rata-rata banyak yang pengen ada impian lah, kayak pengen punya media sendiri gitu. Jadi kayak ya banyak dari penyiar-penyiar radio yang akhirnya mereka buat podcast sendiri, media sendiri gitu dan ya cukup oke banget lah gitu. Lu nggak mau nyiar radio dan Radio dulu justru sebenarnya impian terbentang gue pengen jadi penyiar karena bokap gue penyiar oh gitu. soalnya. Iya. Bokap gue penyiar di Prambos malah dulu tahun 90-an. Iya. Jadi dia tuh selalu cerita ke gue kayak ya
apa tuh dulu penyiar di Prambors tahun 90-an zamannya. Wah, yang legend-legend lah kalau anak radio kayak, wah ini mah legend gitu. Tahun 90-an gitu. Menarik. Jadi penyiar. Lanjutin lah, bisa lah Prambors lagi lah. Aduh, gue pernah sih coba ngelamar-ngelamar ke radio juga, tapi as a produser atau asisten produser gitu, atau jadi musik director, tapi belum ada dapat gitu sih, belum kenal lah dulu gitu. Karena dulu kalau di Bandung enak sih, kalau di Bandung tuh, karena gue biasanya kan di Jakarta ya, Tangsel nih, Bintaro. Kalau di Bandung ada radio namanya Ardan kan. Dia tuh buka program buat anak-anak SMA juga kan, buat namanya Ardan School. Gue pengen banget dulu ikut-ikut kayak gitu. Cuman kan dia di Bandung ya kan, di Jakarta kayak Jauh, gue jarang deh yang bisa buka-buka kayak Ardan School gitu. Apa gue nggak tahu, atau mungkin zaman gue kan zaman SMA tuh 2014, 15, 16 gitu kan. Itu informasi kayak sekarang tuh ada volunteer lah, atau ada sekarang tuh ada program-program Sampit. Lu ngalamin gak sih? Lu kan mungkin kuliah nggak jauh-jauh nih lulusnya kan. Informasi kayak gitu-gitu tuh lebih gampang gitu menurut gue. Tapi lu sendiri kenapa akhirnya lo ngambil MBA, ujungnya setelah after ini lo mau buka bisnis atau gimana? Berarti Ini pertanyaan menarik sih. Rencananya gitu. Kan gue pakai LPDP kan, yang lagi rame tuh. oh aduh iya, lo harus balik ya. Harus balik kan. Cuma LPDP itu emang ada 2 tahun boleh untuk kerja di sini. Atau misalnya Oh, mau iya, bangun usaha. Emang boleh dari LPDP 2 tahun di Amerika kan. benar Cuma pada update-nya terus boleh tuh dibalik. sekarang. Kan gue masih ada setahun lagi lah ya di sini mungkin. Gue masih wait and see dulu sih, kayak kira-kira mana yang mau gue ambil ya. Apakah kerja atau bisnis di sini, langsung balik, masih gue sih lah. Menimbang. Doain lah yang terbaik lah, doain lah. Iya. Tapi kalau lo misalnya kayak lo bisnis di sana, LBTP tuh boleh lo nggak balik. Karena kan kayak lo sebagai orang Indonesia bisa punya bisnis di luar dan bawa nama Indonesia gitu loh. Itu boleh. Selama 2 tahun awal boleh. After 2 tahun mesti balik tetap. Oh, tetap lo harus balik juga gitu. Jadi setelah 2 tahun berarti harus ada planning mitigasinya, lo harus nyiapin orang yang bisa nge-handle di sana dong. Ketika lo balik. Bener kayak gitu, atau nanti Oh, gitu. ya gimana lah, handle remote kayak atau apa gitu kan. Bener, masih kayak gitu, setuju gue. Wow. Dan Oke. karena kan di Amerika itu jujur sekarang gue ngeliat lagi zamannya tech company kan di sini kan. Oh iya. Cepat banget gila growingnya. Gue ngerasa kayak Indonesia tuh cukup terlambat lah. Ada gap mungkin 2 tahun 3 tahun gitu kan. Kayak Gemini tuh kalau lo lihat Google, gila sering banget launching produk baru men. Google kalau lo perhatiin. Google inilah ya apalah inilah segala macam. Iya. Kayak saking cepetnya tuh nggak, orang keteteran gitu kan. Nah jadi gue pengen minimalisir gap itu sih. Tapi belum tahu gimana caranya, tapi kayak itu ada suatu problem lah di bidang itu ya. API gitu gue cukup tertarik ke sana sebenarnya. Lagi cukup booming. Bisa bikin program kayak pelatihan. Dulu kan biasa jadi tong seutan ya. Lu bisa bikin pelatihan tentang gimana caranya mungkin penggunaan AI atau apa gitu, yang kayak misalnya penggunaan AI untuk jualan TikTok misalnya gitu. Iya, bener. Contohnya. Gue sebenarnya lagi ada bikin ini juga sih, bukan komunitas sih ya, lebih kayak grup sama teman-teman gue gitu kan. Kita kayak Zoom bahas nih ada isu apa lagi nih aja nih, cara penggunaan apa ini. Gue ada grupnya juga sebenarnya gue bikin. Tapi masih ya cuma santai doang sih, grup ngobrol. Kalau di Jakarta kan pagi, nanti malam nih jam malam. Itu gue juga ada meeting juga sama teman-teman gue. Gue kemarin kayak bikin Instagram story, guys bahas ini yuk, gue lagi sama AI gini-gini. Kalau lu tahu ada yang namanya baru, dia namanya Open Cloud, dulu Cloudbot. Pernah denger nggak, Dan? Oh, kayak pernah denger, tapi itu gimana tuh berarti? Jadi kayak kalau ChatGPT atau Gemini kan lu tinggal nanya-nanya jawab kan. Iya. Lalu interaksi kan. Ini lebih kayak mirip kayak gitu, tapi dia bisa ngelakuin tugas. Contoh lu bilang ke ChatGPT, tolong dong balesin email gue yang ini gitu kan. Lu kirim ke ChatGPT. Oh iya. Dia otomatis ngebalesin email, ngebuka email lu, dia nge-reply, kirim send. Kalau ChatGPT kan cuma reply kan. Jadi kayak gitu lah. Dia bisa ngelakuin tugas-tugas juga. Oke, gue tertarik tuh. Kira kemarin gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue. Jadi coba kita iseng-iseng edukasi gitu. Ya udah, akhirnya malam gue mau Zoom nanti sama berapa orang gitu lah. Jadi gue suka explore hal baru sih sebenarnya. Oh, itu seru banget tuh. Seru banget lu bisa jadi kayak awal-awal mungkin jadi community dulu tuh ya kan. Iya, lo buat wadah dulu, terus lama-lama jadi komunitas, jadi kebutuhan kan, kayak edukasi apalagi tentang teknologi yang lo bisa share gitu. Jadi nanti bisa jadi itu Indonesia peminatnya lumayan banyak sih yang gue lihat ya. Banyak yang tertarik untuk dalam ini. Iya. Wah, itu gue juga jadi baru tahu tuh kalau boleh ikut Zoom itu ya. Tuh mantep banget tuh. Kadang-kadang kayak banyak email gue tolong minta doang balesin nih, kadang-kadang gue keteter gue. Cuma masih jadi concern sekarang tuh security isunya. Security. Iya benar sih. Aman kan. Kayak banyak ada case tuh, gue lupa manajer di Facebook, dia nyuruh dia untuk tolong buangin email yang nggak penting, yang junk gitu kan.
Iya. Si open cloud-nya ini atau AI agent-nya dia malah nge-delete semua emailnya. Jadinya Wah. data pentingnya hilang semua. Jadi kayak Waduh. bener sih kayak resiko banget deh. Terus Google sekarang Gmail setahu gue juga lagi blok-blokin agentnya dari open cloud. Jadi masih security masih jadi perbincangan hangat lah sekarang terkait. Gokil sih. Gokil juga sih. Terus di sana tuh juga ngonten tuh emang ada niatan pengen ngonten apa gimana? Gitu. Nah, Bisa. menarik nih. Jadi sebenarnya Heeh. gue tuh konten dari dulu udah tuh 2020-an. Tapi random aja. Gue Oh, random fokus aja. gitu iseng doang kan. Bikin Heeh. story. Kalau konten kayak Reels itu gue jarang gitu kan. Story-storyan dulu gue mainnya. Terus Instagram story. sekalian. Heeh. Di Story-storyan. Terus YouTube pas juga kemarin gue lihat baru-baru ya. lalu baru Nggak. baru pas gue itu baru Heeh. pas terus di situ pas nyampe pas dapet mau ke Amerika akhirnya gue beli kamera tuh dan Oh, oke. DJI DJI Osmo kan udah lah Ah, bisa ah, itu ah. gitu kan jadi kalau gue udah beli kamera lumayan jadi gue ngonten aja di Chicago pas awal masuk gue lari lah gue kemana makan lah gue ke Oke. tempat ini tempat itu gue rekam aja Oke. random gue uploadin aja udah akhirnya Oh, keterusan sampai ada satu momen tuh pas video gue heeh. viral dulu gue nginterview ada orang India temen gue gak kenal jadi gue lagi ngobrol nih gue lagi makan di 7-Eleven sambil gue Oke. rekam tiba orang India nyamperin gue gitu dan namanya Hemat ini banget akhirnya Hmm. ngobrol-ngobrol soalnya rame di sosmed dan di TikTok di Instagram ya udah akhirnya gue ngonten terus dari sejak saat itu sampai sekarang Itu jadi kenapa? gue Orang random aja Indianya sih kenapa kontennya tuh? Buat orang notice tuh, kenapa temen lo ini kenapa gitu? Apa ada something yang beda dari orang India yang lain? Atau jadi gimana? gue lagi makan hotdog nih terus Hah? dia nyamperin gue gini did you call me dia mikir gue manggil dia padahal gue gak manggil oh Hah? no 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 I'm talking to the camera gue bilang kan jadi akhirnya ngobrol-ngobrol di situ kayak lu tinggal di mana lu kuliah juga dan lain-lain gitu kan jadi jadi Oh, ngobrol aja tapi kerekam gue upload jadi random dia kayak, dia tuh lu lagi manggil nyari gue. apartemen akhirnya Terus nanya-nanya ke langsung, dia apartemen gitu-gitu deh random oh gitu, random banget. udah gue ambil konten dari sini karena gue mikir gue pengen apa ya yaudahlah Hmm. sharing experience gue selama gue di US buat teman-teman di Indonesia kan ya harapannya Hmm. bisa ada motivasi juga pengen kuliah di Amerika atau Iya, sekedar iya, iya. teman-teman gue di Amerika yang butuh exposure kayak gue sering interview teman-teman gue yang kayak kemarin dia lagi umur 25 tahun lagi S3 di sini terus juga Oh, ada orang yang udah lama stay di Chicago atau di New York oh jadi iya, kayak iya. di gue jadi wadah buat ya ngasih exposure aja sih ke orang misalnya Hmm. ketemu sama gue gitu kan Iya, 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 kemarin iya. ada juga satu tuh bayangin teman gue orang India nih India lagi banyak banget orang Hah? India ya di kampus gue bikin konten sama dia Ih, dia banyak banget terus ya. kontennya rame lah yang nonton terus Hah? tiba-tiba bapak aja dia kayak DM gue thank you ya udah bikin konten sama anak saya I love the video terus Oh, kirim ke keluarganya gitu oh kan gitu. happy Iya, kan gue iya, jadi senang juga kan ngebantu kan ada satu lagi temen gue namanya Takio gue bikin konten sama dia di masjid nih gue nggak sengaja iya. ketemu dia dah gue lagi sholat atau ketemu dia tuh orang Indonesia kan di masjid gue bikin konten terus videonya rame kan terus dia kayak di keluarga dia ngomongin gitu dikirim videonya tantenya reach out lah sepupunya lah orang tuanya nih kamu dan lain akhirnya rame banget jadi senang kan bisa ngasih exposure ke orang kan Iya, 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 iya. gitu ya udah akhirnya gue terusin aja sekarang Iya, terakhir teman-teman lu itu di ini ya, restoran halal tuh ya, gue lihat tuh ya. Restoran halal di salah Chicago. benar Iya, iya, iya. itu tuh si Takio itu yang gue bilang temen Iya, itu dia iya, iya, iya. Gue nonton sedikit sih, gue bukan sih nonton sedikit lo ke review itu ya makanan halal di sana kan. bener Iya, gokil sih. Gue terakhir ketemu, maksudnya gue juga pernah pengalaman di luar. Terus, lu tau Isaac kan? Pastilah, gue tahu Isaac lah ya. asik tau Iya, gue tuh pernah jadi global volunteer gitu di Turki dulu. Cerita gue tuh agak beda sama yang lain. Kalau temen-temen gue tuh pada Istanbul semua. Kota nyaman lah, kota-kota aman lah ya. Kalau gue di Adana bu, itunya kotanya. Jadi oke 40 kilometer abis itu udah Syria tuh. Jadi makanya banyak pengungsi juga tuh dari Syria dulu tuh zaman gue itu sana. Nah di situ gue satu project sama orang India juga. Orang kaya banget dari India. Dia oke cerita lah pengeluarannya udah dalam seminggu aja dia keluar 500 Turki lira apa kalau nggak salah ya. Buset, kata gue aja 500 Turki lira hemat dia gini-gini aja udah spend gampang banget gitu. Tapi dia merubah gue stigma sama orang India sih. Mukanya serem banget sih, brewokan India gimana sih? Tahu nggak sih itu? Gitu iya kan. Awalnya kita juga dia pengen tinggal sama kita juga orang-orang Indonesia kan. Gue milih untuk satu tempat tinggal orang Indonesia semua tuh. Jadi kita disewa satu kosan gitulah. Tapi dia males tuh main sama orang-orang Arab tuh kan kita orang-orang Arab yang Afrika Utara gitu. Yang lain kita kan dari sana ya. Nah, dia lebih suka sama kita orang Indonesia. Terus awal kita kayak ya namanya gimana orang yang kayak tampilan begitu ya kita takut juga kan. Jadi takut ada apa-apa lah istilahnya gitu kan. Apalagi dari negara lain gitu.
tiba-tiba ada satu momen kita pas lagi habis libur project gitu, dia ke rumah, dia masakin kita bro, ayam gitu terus pakai rempah-rempah bumbu India yang dia bawa dari India gitu. Gue pikir orang baik banget gitu. Itu yang merubah pandangan gue lah ke stigma orang India. Ternyata nggak semua orang India tuh aneh lah. Saya gitu. Tapi seru ya, semua orang-orang India tuh mereka tuh sebenarnya orang-orang baik-baik ya sebenarnya. Baik banget men, menurut gua. Dia kayak, tapi gimana ya? Gue tergantung juga sih, tergantung. Iya, tergantung itu ya. Gue pernah nih, cerita lucu sih. Waktu itu gue lagi balik lah. Abis, ngapain itu ya? Oh, gue ikutan bastur lainnya, ikut bastur. Sampai gue orang India kan. Abis acara bastur itu gue makan, dan gue dijakin makan di Chipotle. Lu tau Chipotle nggak? Kayaknya gue pernah tahu, maksudnya gue pernah familiar ya. Itu kayak makanan Mexican gitu. Iya banget lah di Amerika banyak lah intinya. Iya. Jadi kita gue pesen ikut. Gue pertama kali nih ke Chipotle, gue nggak tahu. Begitu udah kelar, pesen dapet kan ada table buat ngambil saus tuh, kayak saus sambal gitu, Tabasco. Gue nggak tahu, temen dia gue bilang, udah ambil aja botolnya, botol Tabasco. Akhirnya dibawa tuh. Dia ngambil botol Tabasco satu, kata gue juga ambil satu juga botol. Udah ambil aja nggak apa-apa kata dia. Padahal nggak boleh dibawa pulang Tabasco-nya, botolnya. Tapi dari temen dia gue nyuruh bawa pulang, akhirnya gue bawa pulang juga. Lu bawa pulang botol Chipotle itu? Berarti? Botol Tabasco-nya, botol sambalnya. Oh. Ibarat botol ABC nih, dibawa pulang gitu. Kacau sih emang. Gila juga sih itu temen lo. Gila juga tuh. Dari awal tuh emang lo milih univ ini di Chicago ini berarti? Atau gimana tuh? Iya, awalnya gue mau milih ini sih. Even PDP juga gue milih kampus karena di tengah kota kan. Chicago kota besar juga. Dan kebetulan temen gue gitu ngajak gue kesini, jadi kayak deh, gue di sini aja kampusnya. Oh, lu jadi berangkat bareng juga di LPDP sama temen lo juga? Atau gimana? Nah, teman gue nggak jadi berangkat, jadi gue sendiri. Dia ngebayar. Suka gitu ya. Kadang-kadang tuh sering banget tuh kalau di dunia film gitu ya, yang casting siapa yang keterimanya temennya yang diajak gitu kan. Ya saya suka gitu tuh, aneh banget tuh. Nggak apa lah, everything happens for a reason bro. Bener sih. Apa yang menarik dari Chicago? Gue penasaran. Gue tuh familiar dengan teman-teman gue banyak yang di Seattle, di New York gitu. Gue lebih merhatiin itu. Gue penasaran dengan Chicago, dengan Texas gitu. Sebenarnya kota-kota lain. Chicago tuh terkenal hotdog. Hotdog, oke. Terus ada terkenal juga pizza. Ada deep dish pizza. Jadi pizza tebel segini gitu. Kejunya tebel banget terkenal tuh. Deep dish pizza. Hotdog. Terus juga Chicago terkenal. Ini kalau makanan ya konteksnya. Ada sandwich namanya Portillo's. Dia kayak sandwich gitu. Italian beef juga terkenal tuh. Ikonik banget di Chicago. Terus juga kalau kotanya terkenal tuh arsitekturnya. Jadi kayak banyak arsitektur terkenal dunia itu dari Chicago. Jadi kalau lu kesini bangunan-bangunannya tuh kayak keren gitu lah. Ukiran-ukirannya agak kuno-kuno gitu, tradisional sebenarnya. Shooting Batman, The Dark Knight. Itu di sini juga. Itu di sini di Chicago. Yang Joker di base di jalan raya gitu kan di bawah. Terus juga syuting Transformer di sini juga, Transformer yang pertama sama yang Nightfallen yang ketiga di sini juga syutingnya. Kotanya cukup dia tuh ibarat kota top 3 di Amerika kan, terbesar kan. Kayak New York tapi nggak serame dan nggak sekotor New York sebenarnya. Chicago lebih bersih. Wah, New York tadi juga. Iya. New York mah gelandangan semua itu isinya ya. Iya, banyak ya. Gelandangan. Iya. Homeless kan. Kereta di mana? Apa Chicago juga ada sih, cuma nggak sebanyak New York. Nggak sebanyak New York lah ya. Ibaratnya kayak kalau Chicago tuh kayak Surabaya. Bisa dibilang. Iya, soalnya kan kayak Jakarta, Bandung, Surabaya tuh. Iya. Kota terbanyak ya. Betul. Apalagi yang menarik dari Chicago? Orang-orangnya gimana dibandingkan kota-kota lain? Kalau orang Indonesianya sebenarnya ya adalah mungkin 100 gitu kan, ada S1 sama S2 digabung. Di anak tapi kalau gue sering main sama teman-teman gue di anak MBA biasanya, anak di Chicago, anak boot gue nyebutnya, di nongkrong-nongkrong juga. Tapi kalau in terms of di luar Indonesianya banyak juga sih beberapa, karena gue sering sholat juga kan di masjid di kampus kan. Jadi beberapa banyak teman-teman gue muslim dari Middle East, dari Palestina, dari Syria, dari Pakistan banyak juga, China juga ada. Jadi banyak nambah relasi sih kalau yang gue rasa di sini. Terus kalau orang lagi, so far sih baik-baik juga sih. Orang Amerika juga baik-baik juga di kampus semua segala macam. Ngaruh nggak sih bro? Dengan adanya perang Iran ngaruh nggak? Ngaruh apa enggak? Masyarakatnya tuh kayak pandangannya terhadap lokal, apalagi main sama orang-orang Middle East di sana kan. Itu gimana tuh? Ada stereotip? Kalau orang Middle East pada nggak setuju semua lah ya. Pasti lah. Juga. Cuma di sini tuh yang gue liat medianya tuh ya, TV dan segala macam tuh kayak dikontrol banget. Jadi nggak terlalu diberitain lah tentang perang dan lain-lain. Menurut gue. Terus satu kedua, sama orang-orangnya kan lebih individualis sih. Ya udah aja, oke perang tahu gitu kan. Tapi nggak berarti yang kayak sampai ngerespon gimana dan lain. Ada sih mungkin yang demo dan agak ada. Secara overall kayak ya udah. Yang gue lihat ya, selama gue nih baru
baru 6 bulan 7 bulan ya. Mereka tuh tertutup gitu. Contoh nih gue tutup dalam artian, terus tanya ya, coba dong sebutin brand handphone ada apa aja. Mereka cuma tahu Apple, Samsung udah biasanya. Nggak tahu tuh ada yang namanya merek Advan brand lah, Cina merek nggak ini ya, Cina lah, Huawei. Mereka jarang tahu, taunya itu doang gitu kan. Tanya Indonesia di mana? Ada yang kadang belum tahu Indonesia di mana. Oh dekat Meksiko atau apa gitu kan. Dia mereka tuh ngerasa. Wah, kalau Amerika mah buta ini kan, terkenal buta geografi kan orang-orang. Terkenal gitu katanya kan. Ya beberapa ada yang iya iya gitu kan. Jadi karena mereka udah strong banget, negaranya kuat banget kan di sini kan. Jadi ngapain lagi? Datang lain lagi gitu kan. Which is good juga sih. Makanya dia confident banget kan orang-orang Amerika. Bagusnya tuh orang pada percaya dirinya tinggi banget mereka. Which is good. Ramadan gimana bro di sana? Kayak apalagi kan pertama kali habis itu lo orang bilang dapetnya bulan-bulan enak, bulan-bulan winter kan ininya Ramadannya. Kayak di Indo sih. Gua sahur jam subuh tuh jam 5.10, 5.15 lah. Buka puasa jam 6:15. Jadi sama aja sebenarnya. Oh, sama aja ya. Sama aja. Tapi jujur gak kerasa cepet banget nih udah. Hampir 10 bulan terakhir sih. 12 kali ya. 12-13 lagi. Sekarang tuh kemarin tuh 15 ya, episode 15. Gue kan ada program kultum juga bro setiap hari nih. Karena kemarin episode 15, sekarang 16. Ini udah setengah kan, setengah jalan kan. Setengah jalan, iya setengah jalan. Ntar lagi jujur gak kerasa sih. ngejar kayak Qadar gitu. Iya, cepet banget. Terus gue kayak sering bukber juga, kayak ikut makan sama om gue atau sama teman-teman di sini atau sama KJRI atau sama masyarakat yang udah tinggal di Chicago. Gue sering ikut bukber juga sih. Iya. Makan gratis. Karena anak kosan bro. Kebaikan iya sih benar. Dulu adik gue juga awal-awal dulu tuh kan dia kan setengah keluar di kuliah di UI, setengahnya di Malai itu. Terus pas di Malai ya gitu, kalau maghrib nyari masjid. Iya. Gue sering banget buka di masjid, sering banget iya kan? Dekat kampus kan. Jadi saya makanan enak-enak juga di masjid. Parah. Lumayan. Parah ya. Penolong banget ya. Mahal di sini, mahal makan, lumayan mahal. Biaya hidup gimana secara ini? Ataupun sebenarnya kota ketiga ya, New York paling mahal tuh secara biaya hidup. Lumayan juga sih. Lumayan, kayak apartemen gue aja $1,000 sebulan. Tapi kan lu cover PDP kan? Studio. Cover PDP, cuma kan lumayan mahal ya. Itu dapat paling murah gue. Teman gue ada 1.200, 1.300. Jadi kayak di sini apa mahal, enakan Indonesia kalau lapar bisa pesen pecel lele, bebek Madura. Iya sih. Makanan Indonesia gimana? Banyak di sana. Kalau di Chicago ada 1-2 restoran lah. Tapi di Indiana deket kayak 2 jam naik mobil ada enak, namanya restorannya Pawon. Itu gue udah total 3 kali ke sana makan enak-enak. Gue makan nasi goreng pete, bebek Madura pernah. Enak banget ya. Enak banget tuh, banget. Gimana cara bawanya tuh? Gue penasaran tuh. Cara rempah-rempahnya dan lain-lain juga tuh kan. Beda kan? Masak sendiri dia di sini, ngeracik-racik sendiri. Racik-racik sendiri ya. Ini gue kagum banget tuh, dan menurut gue restoran kita tuh harus lebih bisa kayak restoran Thailand gitu ya. Kayak mereka mestinya nama-namanya itu, kalau Thailand kan kayak Thai food atau Thai apa, pokoknya ada Thai-nya lah ya kalau restoran Thailand kan. Jadi orang tuh udah ke-branding tuh dengan masakan-masakan Thailand tuh. Kalau di Indonesia tuh kan nama-namanya tidak, misalnya Indofood mah nama perusahaan susah namanya. Indonesian restoran atau apa gitu ya, yang lebih nge-branding Indonesianya sih nama-namanya. Betul. Tapi makanan halal semakin gampang ya, atau gimana tuh di Chicago kalau makanan halal? Di Chicago ya. Awal-awal gue agak susah. Awal-awal, oke. Jadi makin kesini ada satu daerah namanya Jalan Devon. Itu banyak banget makanan halal di situ. Even supermarket halal, makanan halal tuh banyak di sana. Jadi kayak udah, kalau effort nyari dia imannya kuat sih pasti dapat aja makanan halal bro. Ada aja sih sebenarnya. Lebih murahan kayak masak sendiri apa beli? Masak sendiri lah, jauh ya. Beli kan tapi lu sering makan $15, $12. Masak lebih murah jauh. Tapi lu sering masak sendiri apa beli? Gue masak sih. Lo masak? Pakai bumbu jadi aja yang kayak bumbu. Kemarin gue pernah masak kari, terus gulai pernah, ayam. Nasi goreng, terus telur, sarden, kornet, yang basic aja lah. Basic aja ya. Iya sih, yang penting isi perut ya. Begitu, thank you banget Mario, karena durasinya kita nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you banget, gue dapat POV banyak lah tentang Chicago dari lo juga. Dan buat teman-teman yang mau ikutin lo atau mau nonton lo, bisa di mana nih, Kati? Boleh di Kenichi Mario, TikTok, Instagram, YouTube bebas. Instagram, YouTube, semuanya sama ya. Tapi thank you juga lo, Dam, udah diundang. Siap banget. Mantap. Dan jangan lupa tadi lu yang mau ikutin Mario bisa di channelnya dan TikTok atau Instagram juga.
Dan buat teman-teman yang ada ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya, bisa banget kita log on Instagram di @podcast_samstory dan juga melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Samtalk podcast Samstory episode ke-129, and see you in the next episode. Dadah semuanya. Bye.